من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. أيها الحاضرون، أوصيكم إياي بتقوى الله، أوصيكم إياي بتقوى الله، أوصيكم إياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد الشاكر والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا الله آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa tiadalah kebaikan yang kita terima dari awal penciptaan sampai saat ini, bahkan sampai nanti. Kita akui kebaikan-kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tampakkan kesyukuran itu dengan dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota tubuh. Maka itulah wujud kesyukuran. Maka kata Allah, fattaqullaha ma'allakum tashkurun. Agar kita bersyukur, kita disuruh bertakwa. Takwanya mata digunakan untuk melihat yang baik, takwanya telinga digunakan untuk mendengar yang baik, takwanya mulut, lisan digunakan untuk yang baik-baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hati. Syukurnya hati digunakan dengan yang baik-baik, berhusnuzon dengan sesama muslim, menghilangkan dendam, menghilangkan amarah, menghilangkan rasa kesal. Niat dalam setiap amal, niat ikhlas lillahi ta'ala, itu syukurnya hati. Dan sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang bahwa iblis sudah memprediksi. Dia katakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Allah, niscaya engkau tidak akan mendapati banyak dari keturunan anak Adam itu yang bersyukur. Dan sebagian dari manusia sudah membenarkan itu. Kata Allah, wala qad saddaqa alaihim iblis wa dhannahu fattaba'uhu illa fariqum minal mu'minin. Mereka sudah membenarkan prasangka iblis bahwa sedikit yang bersyukur dari anak turunan Adam. Mereka mengikuti iblis, mengikuti setan. Kecuali sedikit, sebagian saja dari orang yang beriman. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara yang sedikit itu. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hamba Allah itu yang bersyukur. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang baik sama kita, tulus mencintai kita, berteman dengan kita baik di saat lapang maupun kita lagi sempit, dia tidak lihat pada saat kita lagi mulia atau lagi hina,
pastilah kita senang sama teman tersebut. Saya punya teman itu kemarin ketemu, ada Abdi nggak? Oh nggak ada ya. Kemarin ketemu itu. Saya masih ingat itu waktu saya mahasiswa itu saya butuh uang itu. Saya bilang sama dia minjem uang. Dia bilang saya nggak ada, nanti saya cari, kata dia. Saya nggak punya tapi nanti saya cari. Saya nanti minta sama orang tua saya. Sakingnya itu dia membantu itu. Dan itu terus teringat itu dalam ingatan saya itu. Nah makanya saya doakan terus beliau itu. Nah, sekarang sudah mulia orangnya itu. Di dunia sudah mulia. Kuliahnya S2 S3 di Jepang. Sudah mulia lah secara dunia itu. Sudah enak lah secara duniawi. Nah maka itu semua tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Saking cintanya beliau sama kita itu, sebelum meninggal disebutnya kita ummati, gimana nanti umatku. Dan dia nggak pernah akan rela puas kecuali semua umatnya itu masuk surga. Bahkan dikatakan oleh Allah itu azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi beliau itu penderitaan kalian. Tidak ada satu nabi yang pernah ditegur oleh Allah SWT atau disebutkan oleh Allah bahwa nabi ini terlalu mencintai umatnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia katakan, ya Allah timpakan saja beratnya sakratul maut umatku kepada diriku. Betapa cintanya beliau kepada kita itu. Nah maka bodoh sekali kita kalau tidak membalas cintanya beliau. Bagaimana cara membalasnya? Banyak bersolawat, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, menjadikan beliau sebagai idola, mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa yang beliau lakukan kita ikuti, apa yang beliau larang kita jauhi. Nah maka mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu dengan beliau. Bagaimana nanti beliau akan mengetahui kita? Sebagaimana yang sudah kita bahas, sama seperti ada sapi misalnya, atau binatang atau kambing misalnya yang berwarna hitam. Tapi dari warna hitam itu ada sedikit sekumpulan warna putih, sangat jelas sekali. Dan kita lihat nih misalnya ada kambing warna hitam misalnya semua, di perutnya itu ada sedikit warna putih itu, maka sangat jelas sekali. Begitulah nanti Rasul akan mengetahui umatnya dari cahaya di wajahnya karena bekas wudhu. Jadi wudhu itu punya asar, punya bekas. Sujud itu punya bekas, bukan bekas yang di sini hitam. Semua orang bisa bikin hitam di sini. Kita lama-lama aja begitu, hitam di sini. Taruh batu misalnya hitam. Tapi bekas sujud itu maksud kita lihat wajahnya itu tenang. Kalau kita lihat dia langsung ingat dosa kita. Aduh, aku kalau melihat misalnya beliau ini jadi ingat dosa-dosa gitu, jadi ingat akhirat, ingat Allah. Nah begitulah asar sujud itu, asar dari bekas wudhu itu. Dan kami berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua, mari sama-sama kita banyak-banyak berbekal. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu tidak serta-merta memasukkan kita ke dalam surga, tidak. Terlalu murah surga untuk dibayar dengan ketaatan kita. Ketaatan yang berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun ketaatan kita. Dibayar dengan surga selama-lamanya. Maka amal tersebut nanti akan mendatangkan rahmatnya Allah. Dari rahmat tersebut baru kita layak masuk surga. Di surga itu ada peringkat-peringkatnya. Kalau kita masuk pesawat ada business class, misalnya ada first class, ada macam-macam. Ada yang biasa ekonomi. Itu diperingkatkan sesuai dengan amal, sesuai dengan ketakwaan masing-masing. Tentunya tidak sama antara orang yang seumur hidupnya dia bejat misalnya, tiba-tiba satu hari menjelang kematiannya dia bertobat, benar-benar bertobat.
lalu meninggal dalam keadaan soleh. Ada orang yang dari dia akil balik sampai meninggal soleh terus, tentunya nggak sama. Tidak sama tentu. Kata Allah, la yasawi minkum man anfaqa, la yasawi man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Tidak sama orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan sesudah Fathu Makkah. Wa kullu wa'adallahu, setiap dari mereka itu Allah persiapkan kebaikan. Ada kebaikan untuk mereka itu, tapi nggak sama. La yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal. Itu aja nggak sama. Apalagi nggak sama orang yang sepanjang hidupnya dia taat dengan orang yang baru berapa tahun menjelang kematiannya baru taat, tentunya tidak sama. Tetapi masing-masing punya kebaikan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita kemarin sudah membahas tafsir surah Sajdah. Langsung saja secara singkat akan kita lanjutkan sampai habis, sampai ayat 30 ya. Sekilas kita ulang dulu bahwa di awal Allah menjelaskan tentang dirinya yang menciptakan kita. Bukan cuma kita, langit, bumi, Allah yang atur semua itu. Dan dia katakan bahwa kita ini punya masa aktif. Kalau pulsa itu ada masa aktifnya itu. Maka kita juga ada masa aktifnya di dunia ini. Dan berakhir dengan ditandai datangnya malakul maut. Sudah kita bahas itu betapa kengerian malaikat maut, bagaimana pasukannya itu sejauh mata memandang. Dan dia mendatangi kita itu ada yang 3 kali sehari riwayat, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali. Bahkan dia kenal kepada kita melebihi daripada kita kenal dengan diri kita sendiri itu. Tetapi walaupun begitu, manusia masih terbagi dua. Ada orang yang disebutnya al-mujrimun, orang-orang yang banyak sekali dosanya itu. Cirinya bagaimana? Mereka nanti akan menyesal dan mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan kami akan beramal soleh. Di ayat yang lain, keluarkan kami dari neraka, maka kami akan beramal soleh, amal soleh yang dulu kami tinggalkan, tidak kami lakukan. Seharusnya aku bangun sebelum subuh untuk bertahajud, tapi aku tidak. Nah itu tuh terngiang-ngiang, hafal kita, paham betul apa yang harus kita lakukan itu. Oh, seharusnya aku itu begini kepada temanku. Oh, seharusnya aku sholat lebih khusyuk. Oh, seharusnya aku begini begitu. Seharusnya aku bersedekah. Seharusnya aku memaafkan. Seharusnya aku begini begitu. Rabbana absarna, kami sudah melihat ini azab benar-benar nyata. Wa samina, kami sudah mendengar benar-benar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kami yakin, tapi yakinnya telat. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan. Kata Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami pengen semua dikasih hidayah itu, semuanya. Walakin haqqal qaulu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi jahanam ini sudah kutetapkan harus diisi dari apa? Manusia dan jin. Bahan bakunya adalah manusia dan jin sama batu. Ada batu nangis ke Rasulullah, jangan-jangan aku jadi bahan bakar api neraka. Kata Rasul, bukan engkau, tapi berhala-berhala yang disembah. Apa ciri-ciri mereka? Nah, ciri-ciri mereka itu kata Allah, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Mereka lupa. Rasakanlah olehmu karena sebab kau lupa. Jadi banyak di antara kita ini yang lupa dengan Allah. Maka kata Allah itu, ya qataraba linnasi hisabuhum hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat hisab manusia tapi mereka itu lalai. Ma ya'tihim min dzikrin rabbihim muhdatsin inda sama'uhum yal'abun. Kalau ada peringatan, baik itu melalui mulut dirinya sendiri baca Al-Qur'an, atau dia dengar murotal, atau dia dengar nasihat-nasihat orang lain, mereka mendengarkannya dengan main-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka itu kerjanya lalai, lupa. Maka lupa orang-orang tersebut terhadap azab yang nanti pasti ada itu. Maka saya
berusaha untuk tidak termasuk menjadi golongan ini dan berusaha dengan sekuat tenaga. Maka saya banyak belajar. Saya belajar Al-Quran kesini. Saya belajar berzikir, zikir yang ada sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Sampai ke Sumatera Barat, bolak-balik saya itu setahun 2 kali. Untuk apa? Untuk supaya tidak termasuk di sini nih. Karena lupa, banyak di antara kita lupa. Orang yang bermaksiat, dia itu sedang hilang keimanannya itu sesaat itu. Kalau kita bermaksiat, berarti kita sedang lupa. Kita ini diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwa akan ada pertanggungjawaban amal. Karena kita lupa, kata Allah, maka inna nasinakum, kami juga akan melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan dulu kami, peringatan-peringatan kami. Wadzuqul adzab bima kuntum ta'malun, karena mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya kerjakan. Nah itu ciri-ciri mereka. Kemudian yang kedua, terbagi dua, golongan pertama al-mujrimun, yang kedua al-mu'minun, orang yang beriman. Apa cirinya itu? Innama yu'minu bi ayatin alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada. Kalau orang yang beriman itu dia mendengarkan ayat-ayat Allah tidak main-main, tidak menyepelekan, tetapi mereka itu kharru sujada, sujud tersungkur hatinya itu. Hilang kesombongannya, hilang angkara murkanya, hilang kelalaiannya, hilang main-mainnya, sujud tunduk taat kepada Allah. Wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan kemuliaan, dengan keagungan Allah, dengan bertahmid juga. Jadi tasbih itu sering kita bahas apa? Kita mensucikan Allah. Berasal dari kata apa? Sabbah, artinya berenang. Berenang itu apa? Orang berada di atas permukaan air. Maksudnya apa? Kita letakkan Allah itu setinggi-tingginya, bahkan tidak ada tempat yang lebih tinggi lagi. Bahkan kita, orang yang berenang itu dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya apa? Kita berpindah dari, boleh jadi kita tidak meletakkan keagungan Allah, tidak mengagungkan Allah sesuai dengan keagungan Allah, maka kita berpindah ke tempat yang lebih agung. Bahkan kita berpindah dari sesuatu yang menurut kita Allah itu agung, menurut kita, menuju Allah itu agung menurut Allah. Maka mereka mensucikan Allah, mereka bersyukur, bertahmid. Sabbahu bihamdi rabbihim, terus wahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Apa itu ciri sombong itu? Yang pertama, dia merasa kebaikan-kebaikan yang dia terima karena ilmunya sendiri, karena usahanya sendiri, karena dirinya sendiri. Yang kedua, dia tidak merasa dia itu lebih baik daripada orang lain. Sudah kita bahas, yastakbirun, orang yang sombong itu kata Imam Al-Ghazali terbagi 3. Yang pertama, dia merasa dia mulia, yang lain hina semua. Yang kedua, dia merasa mulia, orang lain mulia, tapi dia lebih mulia dari orang itu. Yang ketiga, dia merasa hina, orang lain hina, tapi orang lain lebih hina dari dia itu. Terus apa lagi cirinya? Tatajafa junubuhum 'anil madaji', jauh, menjauh, jauh. Tatajafa junubuhum, janbun lambung, tapi sebenarnya maknanya itu pinggir. Jadi dia itu sangat nyaman sekali tidur, tapi dia nggak nyaman. Kenapa? Tatajafa itu orang yang gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena ada sesuatu yang dipikirkan. Misal contohnya ya, mungkin beberapa di antara kita dulu pernah misalnya dalam masa-masa misalnya sedang mencari kerja misalnya, tes misalnya, sudah tes itu belum ada pengumuman, nunggu pengumuman, gelisah, nggak bisa nyenyak tidurnya itu. Atau misalnya kita sedang punya anak yang lagi dalam perjalanan di malam hari misalnya itu, apalagi perjalanan jauh misalnya. Kalau kita sayang sama anak kita itu pasti kita gelisah, duh ini anakku udah sampai mana ini, telepon lagi, udah sampai mana, telepon lagi, dicek lagi. Nah, tatajafa itu kira-kira begitu, dia nggak nyaman, dia tidur tapi dia nggak nyaman. Kenapa? Karena dia memikirkan azab tadi itu, dia nggak lupa. Nah itu cirinya itu.
Jadi kalau mendengar ayat Allah, mereka tersungkur, beriman, tidak main-main, bertasbih, bertahmid, mereka tidak sombong. Cirinya apa? Ciri teknisnya itu mereka tidurnya nggak nyaman, malam bangun. Maka sudah kita bahas tuh antara maghrib dan isya. Nah, ada yang mengerjakan sholat 10 rakaat 5 kali ya, di antara jamaah, di antara kita ini, cuman sangat sedikit sekali. Ada lagi yang mengatakan sholat isya, sholat subuh, ada lagi yang mengatakan sholat tahajud. Nah, kalau kita kerjakan semua, mudah-mudahan termasuk di sini. Maka cirinya lagi apa? Setelah jauh itu kenapa? Karena khaufan, mereka takut, wa tama'an, mereka itu sangat rakus, sangat pengen sekali untuk mendapatkan rahmat Tuhannya, untuk mendapatkan keridhaan Tuhannya, untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi nanti di akhirat. Khaufan wa tama'an. Maka ada seorang sahabat itu ngomong ke Rasul kira-kira begini percakapannya, "Ya Rasul," ditanya kira-kira oleh Rasul, "bagaimana kabarmu sore ini?" "Aku bersore dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari kiamat." Kata Rasul, "Apa buktinya?" Kata orang itu, "Aku melihat akhirat itu begitu dekat sekali, sehingga malam aku nggak bisa tidur, beribadah sepanjang malam. Siang aku nggak bisa makan, puasa sepanjang siang." "Ah, kau benar," kata. Nah, itu khaufan wa tama'an itu. Kira-kira begitu. Level atasnya itu. Kalau kita ya disesuaikan aja. Mungkin kadang kita pakai tidur berapa jam, misalnya malam ada 7 jam, kita pakai misalnya ya 5 jam untuk istirahat misalnya. Kalau Imam Syafi'i dibagi 3 itu. Sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk beribadah, sepertiganya untuk istirahat. Itu Imam Syafi'i untuk belajar, untuk menulis, sepertiganya dipakai untuk istirahat, sepertiganya untuk beribadah, sholat, mengaji. Nah, kalau kita tidak memperhatikan ini, maka ya antara dua, cuma ada 2 itu. Kalau nggak termasuk orang yang pertama yang banyak dosanya tadi, atau termasuk yang kedua. Nah, lihat cirinya itu, kita kira-kira lebih dekat kemana. Maka keras sekali kepada orang-orang yang sudah umurnya 40 tahun ke atas. Nah, ini kan udah ada yang 40 tahun ke atas ini. Tapi hatinya masih cenderung kepada selain Allah, selain akhirat, masih cenderung kepada dunia, maka hati-hati, jangan-jangan nanti termasuk ke yang pertama. Maka umur 40 tahun, wah ini masih lama lah, saya masih lama. Masih 10 tahun lagi, wah saya masih lama. Jangan kira lama itu. Nggak tahu ini udah Sabtu lagi, nanti udah Sabtu lagi, udah nggak terasa. Maka dalam riwayat itu nanti Dajjal itu akan ada 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 4 bulan, seperti 40 hari. Nggak terasa. Tahu-tahu sudah mau masuk SMP anaknya itu. Tahu-tahu sudah mau kuliah, tahu-tahu sudah mau nikah, tahu-tahu sudah punya cucu, tahu-tahu sudah didatangi malaikat maut. Nah, maka kita harus memperhatikan ini dengan baik-baik. Maka kemarin sudah kita bahas itu kenikmatan surga itu sangat besar sekali. Di sini disebutkan, kemarin sudah kita bahas ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang itu tidak mengetahui apa yang disiapkan, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala min qurrati a'yun. Qurrat a'yun itu kira-kira begini ya. Jadi kalau dulu itu orang Arab di padang pasir ada badai pasir. Bisa kita lihat kan, misalnya kita lihat di mana aja, di YouTube misalnya, atau di mana ada badai pasir, maka semua anggota tubuhnya ditutup semua tuh, kecuali matanya. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang udah enggak, udah tenang sekarang. Udah ada kereta cepat macam-macam, udah ada bis, udah ada mobil, udah enak, udah ada AC-nya. Kalau dulu enggak, maka ditutup semua kecuali matanya itu. Kenapa? Kalau matanya tutup, jadi nggak bisa lihat, nggak bisa jalan. Perih matanya itu, kena pasir itu, panas, kena pasir lagi, masukan pasir, perih. Nah, mereka itu kalau ketemu gua atau ketemu tempat berlindung, masuk sampai dingin semua, termasuk matanya itu dingin, sampai dingin matanya. Nah, itu merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali, kenikmatan yang paling tinggi yang mereka rasakan itu. Itulah kira-kira qurratu a'yun itu. Jadi matanya itu dingin,
yang sebelumnya itu sangat panas. Jadi apa kira-kira? Kira-kira kita kalau lihat nikmat, apalagi kan kita misalnya lihat nikmat misalnya, nggak berkedip atau lama berkedipnya itu, baru berkedip. Semakin lama berkedipnya, semakin nikmat, semakin besar nikmat tersebut. Benar nggak? Misalnya dapat uang, wah bener apa ini? Lihat rekening, oh ternyata 0,02 itu kirain ini apa namanya 100 juta, rupanya 1 juta. Nggak berkedip matanya itu. Nah semakin dia nggak berkedip, semakin besar nikmat itu. Kira-kira begitu. Bahkan kata Abdullah bin Abbas, ini terlalu tinggi untuk ditafsirkan, biarlah begitu saja. Bahkan Rasulullah pun mengatakan seperti itu. Maka kenikmatan-kenikmatan itu sudah kita sempat bahas. Nah cuman permasalahannya kata Allah nggak sama antara orang beriman dan orang yang kafir. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Orang bermukmin itu sama nggak dengan orang fasik? Nggak sama kata Allah. Orang yang beriman nanti masuk ke dalam surga, orang yang fasik nanti masuk ke dalam neraka. Setiap mereka mau keluar, kullama aradu yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka mau keluar. Jadi kalau kita baca itu penafsiran ulama itu, api neraka itu akan mendorong orang itu keluar gitu. Mendorong orang itu ke atas. Oh, saking panasnya. Ada yang mengatakan bentuknya seperti drum ditutup itu. Jadi setiap mereka mau keluar dikembalikan lagi, setiap mereka mau keluar dikembalikan lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup, tidak mati. Kalau mati sudah selesai. Ini enggak. Kalau kita di sini, nah ini disebutnya hidup ini. Kalau misalnya nggak hidup bagaimana? Ya kita disiksa. Nggak usah jauh-jauh, misalnya jempol kita aja, jempol kaki kita itu ditindih sama ini nih. Kalau cuman ini ya masih kuat. Coba diinjak sama satu orang, ditambah lagi satu orang lagi, ditambah lagi 2 orang lagi. Kalau kukunya masih ada, nggak apa-apa. Ini kukunya dicabut. Tuh yang pernah disiksa itu, ya Dam. Gimana? Kira-kira itu masih hidup nggak orang begitu? Susah juga dibilang hidup itu. Disiksa terus. Kalau misalnya kulitnya mau habis diganti lagi, mau habis diganti lagi. Liyadzuqul azab kata Allah, agar mereka merasakan azab. Nah maka harus kita dengarkan baik-baik. Maka pas kita malas, ingat ini nasihat ini. Saya sering sampaikan itu, kalau saya lagi malas itu sholat 2 rakaat itu, saya ingat ini, oh nanti ada azab. Oh kata Rasul, orang dalam kuburan ini dikasih harta seluruh dunia ini untuk dia, atau disuruh pilih 2 rakaat sholat sunnah, dia pilih sholat sunnah 2 rakaat. Nah itu diingat-ingat supaya mendorong kita untuk beramal soleh. Nah agar orang itu banyak masuk ke dalam golongan yang kedua, atau golongan orang-orang yang beriman, kata Allah, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'annahum yarji'un. Akan kami rasakan kepada mereka itu azab di dunia. Dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, disempitkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Diuji oleh Allah, dikurangin hartanya itu, dikurangin ketenangan dirinya, dikurangin buah-buahan, dikurangin makanannya itu. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali ingat, kembali ke jalan yang benar. Orang kalau misalnya hatinya itu baik, dia melenceng, ditegur, ingat dia itu, oh aku melakukan kesalahan. Tapi kalau misalnya dia memang sudah bejat, ya mau di gimana aja, kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan sama saja. Nah maka kalau misalnya kita disempitkan oleh Allah harta kita, atau misalnya ada keluarga kita yang meninggal, atau hati kita kok tidak tenang misalnya, kita harus berhenti sejenak merenung. Coba kita pikirkan apa yang sudah pernah kita lakukan, maka segeralah bertobat, karena bertobat itu menghapus dosa-dosa. Tapi taubat itu berat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan,
Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma 'arada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah kira-kira yang lebih zalim dari orang yang sudah diperdengarkan, dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah, kemudian mereka berpaling, nantangin. Kita misalnya punya anak buah misalnya, tidak melakukan yang seharusnya dia kerjakan, kita bilang, ini loh peraturannya itu, kamu harus mengerjakan ini. Nggak didengerin, malah pergi dia. Apa yang kita lakukan itu? Nggak tahu, kalau di TNI kayaknya sudah harus dibina itu, dibinasakan. Mungkin nggak berani itu, karena sudah dididik yang benar. Cuman kalau di sipil ini biasanya lebih banyak yang membangkang ini. Nah, bagaimana perasaan kita? Itulah kira-kira bagaimana Allah, kalau kita analogikan, kira-kira begitulah Allah melihat orang-orang yang sudah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tapi nggak mau dengar, berpaling. Maka ta'ala inna minal mujrimina muntaqimun. Intaqama yantaqimu min, itu artinya menghukum, tapi menghukumnya itu dengan keras sekali. Bahkan muntaqim itu mematahkan tulang punggung. Kalau misalnya tulang punggung kita udah patah, nggak bisa ngapa-ngapain kita itu, duduk nggak bisa, apalagi berdiri, habis sudah itu. Kita mau nyiksa orang, patahkan tulang punggungnya, sudah selesai. Ini sekarang nih bapak-bapak jadi tulang punggung keluarga, apa jadi tulang rusuk? Kalau jadi tulang rusuk jadi ibu-ibu, makanya di masjid jadi tulang punggung soalnya. Kalau tulang rusuk ya ibu-ibu. Nah, maka kata Allah, inna minal mujrimina muntaqimun, kami ini akan menghukum orang-orang yang banyak dosanya itu. Terus kemudian Allah sebutkan, walaqad ataina Musal kitab, kami sudah berikan kepada Musa itu kitab, yaitu kitab apa? Taurat. Fala taku fi miryatin min liqa'ihi, maka janganlah engkau ragu untuk bertemu dengannya. Ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama, janganlah engkau ragu bertemu dengan Nabi Musa. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW, ada beberapa ahli tafsir itu menafsirkan, para sahabat menafsirkan, ada tabi'in, ada para sahabat itu, kalau kita baca di beberapa kitab tafsir itu dikutip oleh ulama-ulama tersebut. Nabi Muhammad, janganlah engkau ragu bahwa engkau sudah pernah ketemu Nabi Musa. Kapan? Waktu Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan lagi, janganlah engkau ragu nanti bakal bertemu dengan Nabi Musa nanti di akhirat. Oh, sudah banyak kita bahas pertemuan Nabi Muhammad, percakapannya bagaimana antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Tapi ada yang mengatakan, fala taqum fi miryatin min liqa'ihi, jangan kau ragu bahwa engkau akan bertemu dengan siapa? Ini kembali kepada malakul maut, malaikat maut yang nanti akan datang menjemput kita, maka jangan ragu. Ciri-ciri orang yang akan beruntung nanti di akhirat itu adalah mereka itu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kata Allah, alladzi la yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka itu yang yazunnun itu menduga, tapi dugaannya itu keras, sekitar 70%. Belum yakin, tapi dia itu menduga, wah saya akan bertemu ini, tapi dia nggak terlalu yakin. Itu sudah mendatangkan kebaikan, itu yang akan mendatangkan keselamatan nanti bagi orang. Nah, orang-orang yang syak, yang ragu itu di bawah 50% itu keyakinannya, nah itu yang akan bermasalah itu. Nah, maka kita jangan ragu, kata Allah. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, maka kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Bani Israil ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil itu dari mereka itu. Nah, saya percepat aja. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Bani Israil ini ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Di antara mereka itu ada yang dijadikan oleh Allah a'immah, para pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, mereka itu ngasih petunjuk bi amrina agar mereka itu kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi ada syaratnya, lamma sabaru, tatkala mereka itu bersabar. Makanya misalnya di ayat yang lain Allah sebutkan untuk wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Maka sudah tetap ketetapan Allah
kalimat Allah yang baik-baik untuk Bani Israel atas kesabaran mereka. Jadi mereka bersabar waktu menghadapi Fir'aun itu. Didatangi sama Nabi Musa, kata Nabi Musa, bersabar, nanti Allah akan menolong kita. Kata mereka, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ji'tana. Kami sudah disakiti sebelum kau datang diutus kepada kami jadi rasul. Bahkan setelah engkau datang diutus menjadi rasul, kami disakiti. Nah, mereka bersabar, maka dijadikan oleh Allah mereka itu pemimpin. Nah, sabar ini apa sih maknanya itu? Ada banyak ulama kalau misalnya kita lihat ya. Jadi sabar itu, Imam Junaid misalnya, Imam Junaid al-Baghdadi, wali besar. Jadi beliau itu mengatakan sabar itu kira-kira kita menelan sesuatu yang pahit, menelan sesuatu yang nggak enak tanpa bermasam muka. Coba kita makan jeruk misalnya, jeruk yang sangat asam sekali, asam sekali, tapi kita nggak masam muka. Nah, kira-kira sabar tuh begitu, kata Imam Junaid itu. Atau kita tetap berperlakuan baik tatkala kita ditimpa kepahitan, tatkala kenikmatan itu hilang atau pergi daripada kita. Nah, itu sabar tuh. Atau kita paksa diri kita ini lahir batin, seluruh anggota kita jasmani rohani itu kita paksa tetap berada pada sesuatu yang diridhoi Allah ketika sesuatu yang buruk menimpa kita, ketika kesempitan menimpa kita, ketika kelezatan hilang dari diri kita. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sabar itu dalam iman kedudukannya itu sama seperti kepala dari jasad. Jadi sabar itu, kedudukan sabar itu dalam keimanan itu seperti kepala dalam jasad. Ini Bilal masih bisa disebut Bilal kalau tangannya nggak ada. Kalau kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, masih disebut Bilal. Kepalanya nggak ada, gimana orang tahu nyebutnya Bilal itu? Ada di YouTube itu, dia kecelakaan itu sampai hilang itu, dia nggak punya dubur, nggak punya kubul. Dubur nggak punya, kubul nggak punya, masih hidup. Coba nih segini masih bisa itu disebut orang tersebut itu, tapi kalau kepalanya hilang nggak bisa. Nah, maka kesabaran ini harus kita latih. Ada orang yang ahli memanah, apa dia langsung ahli? Belum tentu. Ada ahli yang nembak, dia langsung ahli? Belum tentu. Dia harus melatih itu, semakin dia latih semakin ahli. Ada orang ahli ngelas misalnya, ahli dalam bangunan. Maka kesabaran pun sama, dia harus dilatih. Oh, awalnya kita nggak sabar, waktu kita marah itu segalanya keluar misalnya, termasuk tangan juga bermain. Waktu kita sudah mulai latih, tangan udah nggak main lagi, sisa mulut aja. Waktu kita latih lagi, tangan nggak bermain, mulut juga sudah lebih enak, tapi mukanya masih kelihatan merah. Nanti lama-lama kita latih sudah nggak kelihatan lagi itu. Maka kita tahan kalau kita marah itu, kalau bisa nggak terlihat. Kalaupun harus terlihat di muka, jangan sampai keluar omongan. Kalaupun harus keluar omongan, dijaga, jangan sampai melampaui batas. Kalaupun melampaui batas, dijaga, tangan jangan main. Kalau misalnya tangan harus main, awas, hati-hati, dijaga juga, jangan sampai melampaui batas. Nah, itulah sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin, inna rabbaka wa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Pasti orang berselisih paham, ini yang benar, ini yang salah. Ada orang yang merasa benar, ada orang yang salah, mengaku salah. Nanti Allah akan hukumi itu semua. Nah, terus kata Allah, awalam yahdidahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Apakah Allah itu belum kasih mereka petunjuk bahwa ini ada bukti loh, dulu orang-orang sebelum mereka itu dihancurkan, kaum Tsamud dihancurkan, kaum Ad, terus Ashabul Fil, banyak orang-orang sebelum kita itu sudah dihancurkan oleh Allah. Qarun, Fir'aun, Haman, banyak dihancurkan. Apakah itu tidak menjadikan petunjuk bagi mereka untuk bahwa Allah ini mampu untuk menghukum gitu?
Inna fi dzalika ayat, itu tanda. Afala yasma'un, kenapa mereka tidak mau dengar? Awalam yara anna nasuqul ma'a ila al-ardi juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami alirkan, kami halau awan itu ke ardil juruz. Jadi ardil juruz itu bumi yang gersang, di atasnya tidak ada tumbuhan, keras dia itu. Boleh jadi tumbuhannya itu sudah ditebang, atau boleh jadi tumbuhannya itu memang tidak tumbuh di sana karena nggak ada air misalnya. Maka Allah halau, yang tadinya itu gersang, tandus, tiba-tiba tumbuh. Jadi ardil juruz ini tidak seperti yang kemarin kita sempat bahas itu, syaitonim marid, setan yang marid. Marid itu apa? Berasal dari kata marda. Marda itu apa? Pasir. Pasir itu apa? Pasir itu kalau kita tanami apa aja nggak mungkin tumbuh itu. Jadi setan itu disebut Allah marid karena kebaikan nggak tumbuh. Jadi kebaikan itu diilustrasikan seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, ada satu makna kalau kita lihat orang Arab itu disebut ar-rajulur apa namanya? Juruz, rajulun juruz. Rajulun juruz. Maksudnya apa? Orang yang belum ada kebaikan. Nah, kira-kira kalau kita analogikan di Al-Quran itu sering kali Allah sebutkan hati itu dianalogikan sebagai bumi. Kalau ada orang yang hatinya itu keras, ya itu sama seperti ardul juruzin itu, bumi yang keras, nggak bisa ditumbuh-tumbuhin, nggak bisa. Orang yang hatinya keras itu nggak bisa dia dikasih kebaikan. Keras hatinya itu, susah nangis, susah ingat akhirat, maunya menang sendiri. Nah, tapi orang yang seperti itu, kata Allah, kami halau awan, akhirnya kami tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu, akhirnya makan, dirinya makan dari tumbuhan-tumbuhan itu, hewan-hewan makan dari tumbuh-tumbuhan itu. Nah, ardul juruz ini ada banyak tafsiran. Ada yang mengatakan ardul juruz ini memang sebuah daerah di Yaman, ada yang bilang di daerah yang lainnya, ada yang bilang sebuah daerah dia itu cuma dihujanin sekali setahun di daerah tersebut, tapi orang-orangnya itu di sana bisa tumbuh, bisa nanam, panen 3 kali setahun. Daerah ini jauh dari sungai, jauh dari laut. Nah, cuman untuk agar bisa ayat-ayat ini itu kita resapi dan bisa diimplementasikan, itu sama kalau saya lebih mengambil kepada ardul juruz ini seperti hati kita yang keras. Coba lihat, hati kita banyak dulu keras misalnya, oh tiba-tiba dilembutkan oleh Allah, oh jadi mau sholat berjamaah, jadi mau mengaji, jadi mau berzikir, jadi mau beramal soleh, jadi mau ngurusin urusan orang lain. Tadinya kita mau nggak peduli, urusan kita aja yang penting kita urus. Nah, kira-kira ini senada dengan firman Allah, awama kana maitan fa ahaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathalu fi dhulumat laysa bi kharij minha. Apakah orang yang mati dia itu maksudnya apa? Ya gelap, mati hatinya itu, lalu kemudian kan kasih nur, kemudian hatinya menjadi hidup, dia berjalan dengan nur tersebut, akhirnya orang mengambil manfaat dari nurnya tersebut. Kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharij minha, sama nggak orang yang tetap berada pada kegelapan, nggak ada jalan keluar, dia nggak tahu kemana jalan yang benar. Nah, ini kalau kita baca salah satu tafsiran Abdullah bin Abbas, ini adalah Umar bin Khattab di ayat tadi itu. Umar bin Khattab keras musuh Islam, tiba-tiba Allah kasih hidayah. Nah, maka kira-kira ayat ini kalau misalnya kita mau menerima awan yang berisikan air hujan, hujan hikmah, hujan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah, maka nanti hati kita akan lembut, gampang kita memaafkan orang, gampang kita memberi, gampang kita mendahulukan kepentingan orang di atas kepentingan kita. Oh, ini ada makanan ini, temanku sudah makan belum ya? Biar untuk temanku aja. Kalau santri-santri enggak, misalnya ada makanan, taruh sini, dia sudah ngincer itu, seperti mata harimau itu. Tiba-tiba kita ngelak sedikit, udah habis. Itu berarti masih belum, berarti masih ardul juruz berarti itu. Belum ditumbuhi tanaman-tanaman itu. Tapi kalau misalnya sudah untuk temanku aja, dia lebih butuh dari aku.
Nah itu namanya ithar, sudah kita bahas itu. Ithar itu mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding kepentingan dirinya sendiri. Walaupun dia butuh, tapi untuk urusan dunia bukan untuk urusan akhirat. Afala yubsirun, mereka nggak lihat apa. Terus kata Allah lagi, 3 ayat lagi, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan kapan ini hari kemenangan ini? Maksudnya orang-orang yang tidak beriman itu al-mujrimun mengatakan kapan al-fathu ini? Ada yang mengatakan al-fathu itu hari kiamat. Ada yang mengatakan al-fathu itu fathu Makkah. Nah, kenapa? Karena qadhi atau hakim itu yang memutuskan itu kadang-kadang disebut fatih juga. Al-fatih atau fattah. Kenapa? Karena mereka itu ada kasus misalnya mereka mempelajari kasus itu, mendengarkan saksi, melihat bukti, akhirnya terbuka kebenaran, disebutnya al-fatih, fatih pembuka. Maka mereka mengatakan kapan ini? Kata Allah, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yanzurun. Nanti kalau sudah datang hari kiamat itu, orang yang kafir itu sudah nggak bermanfaat lagi iman mereka itu, karena di sana sudah tersingkap semuanya, sudah jelas. Oh iya benar ya. Bahkan ada sebuah pertanyaan ini, ada ulama Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, di manakah kira-kira orang-orang dikumpulkan ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan yang lain. Itu kan ada ayat itu, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati barazu lillahi wahidil qahar. Jadi diganti semua itu. Di mana orang-orang dikumpulkan? Kata Nabi Muhammad, kira-kira maknanya itu mereka dikumpulkan di bumi di bawah sirat. Siapa? Kata dia, ulama Yahudi itu nanya lagi, siapa yang akan mendahului ini duluan? Kata Nabi Muhammad, al-fuqara al-muhajir, al-fuqara al-muhajirun, orang-orang fakir dari orang-orang yang berhijrah. Nanti mereka masuk surga, apa yang dihidangkan untuk mereka? Yang dihidangkan untuk mereka itu segala sesuatu. Di riwayatnya itu mereka dihidangkan dipotongkan untuk mereka itu sapi-sapi surga, karena yakulu min atrafiyah, semuanya bisa dimakan. Apalagi apa minumannya? Mereka minum dari mata air yang namanya salsabil. Nama anaknya para nih. Itu salah satu mata air di surga itu, salsabil namanya. Ada banyak mata air di surga itu, ada zanjabil, ada salsabil. Dan minuman nanti orang-orang di surga itu ada yang dikasih oleh Rasul, dihidangkan langsung oleh Rasul di Telaga Kautsar itu Rasul. Ada yang dihidangkan oleh pelayan-pelayan, ada yang dari bidadari, ada yang pelayan, ada yang Allah langsung kasih dia minum itu. Nah itu baru sebagai nuzulan. Nuzulan itu hidangan pembuka aja. Maka yang disiapkan oleh Allah yang lain itu banyak. Nah kembali lagi kita ke sini, nanti itu nggak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka sudah melihat. Nah ini yang harus kita benar-benar renungkan itu. Jangan cuma sekedar masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan, itu mantul. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih mending, ada resapnya dikit. Yang bagus apa? Masuk telinga kanan, masuk ke dalam hati, sudah nggak keluar lagi. Kalau dia masih berada di sudur, masih keluar. Maka kalau dia di qalbun 50-50, kadang masuk kadang keluar. Kalau dia masuk ke fuad, nah itulah yang kira-kira akan mendatangkan khaufan wa tama'an tadi itu, takut dan benar-benar berharap untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kata Allah, fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Maka berpalinglah dari orang-orang itu. Sudah jangan diajak debat, sudah dikasih peringatan mereka nggak mau, sudah berpaling. Tunggu, mereka juga menunggu. Maksudnya apa? Bagaimana orang yang tidak yakin dia menunggu? Ya dia tunggu, mana coba buktikan, nah, gitu. Nanti ya kita akan lihat siapa yang benar, Allah dan Rasulnya ataukah mereka yang benar. Nah ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada hikmah, manfaat yang bisa kita ambil khusus bagi yang berbicara. Dan surah ini adalah surah yang penting untuk kita baca, bahkan disunahkan Rasul selalu baca setiap malam itu. Kalau kita
subuh Jumat kita baca di sini semampu kita. Berat memang, tapi yakinlah kalau kita bersabar terus meningkatkan kesabaran kita, kesudahan yang baik pasti itu untuk orang-orang yang bersabar. Sering saya sampaikan itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, tiadalah sesuatu yang lebih manis untuk ditelan melainkan menelan apa? Menelan amarah. Jadi bersabar, menelan amarah, menelan kekesalan, maka kesudahannya sangat manis sekali. Sering sekali kita lihat misalnya ada orang yang sedang berkelahi misalnya di jalan atau ribut di jalan, sering kita ketemu. Atau ada orang yang nggak sabar, ada lampu merah dia terobos, akhirnya kecelakaan misalnya. Padahal dia bersabar sedikit saja, dia berkorban sedikit saja. Tunggu sampai lampu hijau baru jalan. Sudah, dia tidak perlu ke rumah sakit, dia tidak perlu mengganti ini, dia tidak perlu ribut. Ada orang yang mau nyelek, kalau dia bersabar, buka jendela, dia marah-marah, kita bersabar, maka tidak akan terjadi pertikaian. Yang ya. Ya, ini saja kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة. اللهم انقلنا من المجرمين إلى المؤمنين برحمتك التي وسعت كل شيء وادخلنا من أصحاب النار إلى أصحاب الجنة وانقلنا من الشعداء وانقلنا يا الله إلى السعداء برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمرابطين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم حرر المسجد الأقصى من رجس اليهود الصهيونية إسرائيل وشركائهم. اللهم أكرمنا بالصلاة في المسجد الأقصى قبل مماتنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين والمؤمنين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di ini